Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan judul Ritme Perhentian. Sebelum kita akan mempelajari lebih dalam akan pelajaran sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang maha baik, bila mana kami akan belajar akan pelajaran sekolah Sabat ini, kami mengundang akan kuasa Roh Kudus Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami, sehingga kami boleh diberikan kemampuan untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ritme perhentian. Ayat inti kita yang akan kita pakai adalah Kejadian 2 ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sabat mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan kita dan bahwa Dia mampu membebaskan dan menebus kita. Pencipta yang maha kuasa yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir dapat membebaskan kita dari dosa yang memperbudak kita. Kita beristirahat pada hari Sabat dengan berkat dari Dia yang menciptakan kita, menebus kita, menguduskan kita, dan ingin bersekutu dengan kita. Mari kita akan mempelajari lebih lanjut di pelajaran hari Minggu dengan judul Pembukaan untuk Perhentian. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Pekan Penciptaan secara alkitabiah yang terdapat dalam Kejadian pasal 1 menjelaskan bagaimana Tuhan membentuk kerangka dasar waktu dan geografi, kemudian mengisinya dengan sempurna. Selama 3 hari pertama, hari kedua, hari ketiga dari Pekan Penciptaan, Allah menciptakan terang, membentuk langit dan bumi, dan menciptakan air, daratan, dan semua jenis tumbuhan. Kemudian 3 hari berikutnya, hari keempat, kelima, dan keenam, Allah menjadikan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kemudian Allah memenuhi bumi dengan ikan, burung, hewan di darat, serta manusia. Pada hari ketujuh, Allah berhenti menguduskan dan memberkati hari itu. Tuhan dari sejak awal menciptakan bumi ini dengan sempurna. Setiap hari dalam penciptaan selalu diakhiri dengan kata baik atau sungguh amat baik di hari yang keenam. Frank Borman, panglima awak ruang angkasa pertama yang terbang melewati orbit bumi, dari ketinggian 250.000 mil, ia mengirim pesan radio. Mengutip Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia berkata, saya mendapatkan perasaan luar biasa bahwa di sana pastilah ada satu kuasa yang lebih besar daripada setiap orang dari kita. Bahwa di sana ada satu Allah, bahwa sesungguhnya ada satu permulaan. Banyak dari para pemikir terbesar dunia telah begitu terharu oleh rancangan, kerumitan, kekomplekan, aturan, dan keluasan luar biasa dari alam semesta. Dan bahwa semua itu telah membangun satu dasar karang iman kepada Allah. Bagaimana dengan penciptaan manusia di hari ke-6 yang diakhiri dengan ekspresi kepuasan Allah dengan mengatakan sungguh amat baik. Penciptaan manusia dalam gambar dan rupa Allah adalah objek pelajaran dalam keintiman dan kedekatan. Tuhan membungkuk dan menghembuskan kehidupan ke lubang hidung Adam dan jadilah makhluk hidup. Penciptaan khusus Hawa dari tulang rusuk Adam menambahkan elemen penting lainnya ke pekan penciptaan. Pernikahan adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk manusia. Tanpa bimbingan Alkitab atau firman Tuhan, kita tidak akan menemukan tuntunan
yang besar tentang kisah penciptaan. Kita akan gagal memahami kebenaran jika kita tidak bergantung pada firman Tuhan. Di pelajaran hari Senin, perintah untuk berhenti. Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan 3, firman Tuhan berkata, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. 6 hari penciptaan diakhiri dengan hari istirahat Tuhan dan berkat khusus dari hari ketujuh, hari Sabat. Hari Sabat tak terpisahkan dari pekan penciptaan Tuhan. Bahkan hari Sabat adalah puncak penciptaan. Tuhan menjadikan hari Sabat, hari istirahat, dan menciptakan ruang bagi komunitas di mana Adam dan Hawa dapat berhenti dari kegiatan sehari-hari mereka pada hari Sabat dan beristirahat berdampingan dengan pencipta mereka secara langsung. Masuknya dosa telah mengubah segalanya. Tidak ada lagi persekutuan langsung dengan Allah. Hari Sabat Tuhan, simbol abadi, harapan, dan janji dari penciptaan kita memang tetap ada. Namun, diperingati di tengah kondisi manusia, dalam kelahiran yang menyakitkan, kerja keras, hubungan yang rapuh, dan tidak berfungsi dengan baik. Dan terus-menerus celaka yang tiada henti, yang kita semua tahu dengan baik, karena kehidupan di dunia yang berdosa ini. Jikalau Adam dan Hawa membutuhkan Sabat, istirahat, sebelum jatuh dalam dosa, bukankah terlebih lagi kita yang hidup di dunia yang telah tercemar ini ya oleh dosa yang telah begitu melelahkan ini? Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa begitu penting bagi kita untuk tidak mengesampingkan hukum keempat tentang hari Sabat dengan sebagaimana mestinya? Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11. Pertama, karena perintah dalam hukum keempat mengingatkan kita akan asal-usul kita. Kita adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Kita diciptakan untuk berbagi persekutuan dengan Tuhan. Tidak peduli bahwa orang Israel telah diperlakukan seperti budak dengan sedikit nilai. Setiap hari Sabat, dengan cara khusus, mereka dipanggil untuk mengingat siapa mereka sebenarnya. Makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Yang kedua, karena Sabat itu menjadi peringatan akan penciptaan, itu adalah tanda dari kasih dan kuasa Kristus. Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 298. Yang ketiga, karena Sabat telah dirajut dalam tenunan waktu sebagai sebuah pengingat terhadap pencipta kita atas karunia-Nya kepada kita mengenai hidup baik yang fana maupun yang baka. Yang keempat, karena pada hari Sabat kita beristirahat dalam berkat dari oknum yang menciptakan kita, oknum yang menebus kita, oknum yang sedang menyucikan kita, dan oknum yang akan datang kembali bagi kita. Yang kelima, karena hari Sabat adalah wahana istirahat sorga di belantara kering dunia yang secara hiruk pikuk dan sekuler sekarang ini. Itulah kenapa penting untuk kita mengingat akan Sabat. Di pelajaran hari Selasa, keadaan baru. Saudara sekalian, generasi baru bangsa Israel memiliki pengalaman hidup yang sangat berbeda dari pengalaman orang tua mereka. Generasi baru ini telah menyaksikan kurangnya kepercayaan orang tua mereka. Dan sebagai akibatnya, mereka juga harus mengembara di padang belantara. Sementara generasi orang tua mereka mati. Mereka mendapat hak istimewa untuk memiliki tempat kudus di tengah-tengah perkemahan mereka. Dan dapat melihat awan yang menunjukkan kehadiran Allah melayang-layang di atas kemah suci. Ketika awan bergerak, mereka tahu bahwa sudah waktunya untuk berkemas dan mengikuti dari belakang. Awan ini
yang memberikan keteduhan di siang hari dan cahaya serta panas di malam hari adalah pengingat tetap akan kasih dan pemeliharaan Allah bagi mereka. Dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan memberikan mana sebagai makanan bagi bangsa Israel. Tetapi lebih dari sekedar makanan, ada arti penting dari pemberian mana. Apa itu? Keluaran 16 ayat 14 sampai dengan 31. Peristiwa pemberian mana di dalam Keluaran 16 membuktikan bahwa Sabat hari ketujuh mendahului pemberian hukum di Sinai. Hari Sabat telah ada sebelum pemberian 2 loh batu. Makanan khusus yang disediakan Tuhan adalah pengingat setiap hari akan fakta bahwa Sang Pencipta menopang ciptaannya. Dengan cara yang sangat nyata, Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Setiap hari adalah mujizat dengan makanan muncul dan menghilang bersama dengan terbitnya matahari. Kapan saja ada orang yang mencoba menimbun mana untuk hari berikutnya, itu akan membusuk dan berbau. Namun setiap hari Jumat mana dikumpulkan 2 porsi untuk kebutuhan hari itu dan untuk dimakan pada hari Sabat. Namun ajaibnya, mana yang disimpan untuk hari Sabat tetap segar. Mana tidak turun pada hari ketujuh atau hari Sabat. Ini menjadi pengingat akan pentingnya istirahat Sabat. Mendekati akhir perjalanan di padang gurun, Musa yang sudah lanjut usia memanggil semua orang Israel, generasi baru ini, dan mengulangi sejarah mereka dan meninjau kembali hukum-hukum yang telah Allah berikan yang dicatat dalam kitab Imamat dan Bilangan. Ulangan 5 ayat 6 sampai dengan 22. Apa tujuan Musa? Pertama, Musa yang sudah tua ingin memastikan bahwa generasi baru ini akan mengingat siapa mereka dan apa misi mereka. Yang kedua, Musa tidak ingin generasi baru ini mengulangi kesalahan orang tua mereka. Dan yang ketiga, 10 perintah diulangi sehingga generasi ini yang siap untuk menaklukkan Kanaan tidak akan lupa. Dengan demikian, mereka akan selalu menemukan istirahat sejati dalam Tuhan. Memelihara hukum Tuhan, khususnya Sabat, akan mengingatkan kita atas pemeliharaan Allah dalam setiap hari kehidupan yang kita jalani. Dan juga akan apa yang Tuhan akan lakukan untuk kita saat Dia kembali. Alasan lain untuk berhenti di pelajaran hari Rabu. Apa perbedaan cara mengungkapkan hukum Sabat yang diberikan di Sinai dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11 dan yang diulangi Musa di Ulangan 5 ayat 12 sampai 15, dan apa maknanya? Yang pertama, dalam Keluaran 20 ayat 8, perintah dimulai dengan kata ingat. Sementara Ulangan 5 ayat 12 dimulai dengan kata tetaplah ingat. Yang kedua, dalam ayat ini mereka diberitahu untuk mengingat bahwa mereka adalah budak. Meskipun generasi ini telah tumbuh merdeka, mereka semua akan dilahirkan dalam perbudakan seandainya bukan karena penyelamatan ajaib. Dan yang ketiga, perintah Sabat adalah untuk mengingatkan mereka bahwa Allah yang sama, yang aktif dalam kisah penciptaan, juga aktif dalam pembebasan mereka. Di dalam Ulangan 5 ayat 15 dikatakan, engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terajung. Apakah pesan dari Sabat yang mengingatkan kita kepada Tuhan pembebas kita? Bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari perbudakan dosa. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang dapat mematahkan rantai yang membelenggu kita. Dan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari cengkraman dosa. Dalam arti tertentu, pembebasan Israel dari tanah Mesir adalah titik awal penciptaan baru, mirip dengan kisah penciptaan dalam Kejadian. Saudara sekalian,
Israel sebagai bangsa yang terbebaskan adalah ciptaan Allah yang baru. Dan karena keluaran dipandang sebagai simbol kebebasan dari dosa, yaitu penebusan, kita dapat menemukan dalam Sabat suatu simbol penciptaan dan penebusan. Karenanya, dengan cara yang sangat nyata, Sabat mengarahkan kita kepada Yesus, pencipta dan penebus kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, istirahat Sabat sejati adalah istirahat kasih karunia dalam lengan kasih sayang dari Dia yang telah menciptakan kita. Dia yang menebus kita dan Dia yang akan datang kembali bagi kita. Di pelajaran hari Kamis, memelihara Sabat. Memelihara Sabat berarti merayakan penciptaan dan penebusan. Karena itu, suasananya seharusnya merupakan sukacita dan kegembiraan dalam Tuhan dan bukan kesuraman. Mazmur 92, Yesaya 58 ayat 13. Beberapa petunjuk bagaimana kita dapat memelihara hari Sabat. Pertama, Sabat pertama adalah puncak dari pekan penciptaan. Maka kita harus mengingat hari Sabat sepanjang pekan dan merencanakan lebih awal sehingga kita dapat menyisihkan pekerjaan mingguan kita dan dengan demikian tetap menjaga kekudusannya ketika hari Sabat tiba. Yang kedua, kita harus mempersiapkan dengan sengaja selama sepekan untuk kebutuhan di hari Sabat dan terutama pada hari persiapan. Markus 15 ayat 42. Atau Jumat adalah kunci dan tambahan kepada kegembiraan sebagai antisipasi yang membangun untuk hari yang sangat istimewa ini. Kemudian yang ketiga, memelihara hari Sabat juga berarti memelihara hubungan kita dengan keluarga dan teman. Allah menyediakan waktu untuk persekutuan yang terfokus dengan seluruh keluarga. Dan itu termasuk istirahat, bahkan untuk para pelayan dan hewan milik keluarga. Sabat dan keluarga berjalan bersama-sama. Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11, Imamat 19 ayat yang ketiga. Yang keempat, memelihara Sabat juga berarti berpartisipasi dalam kebaktian bersama yang berfokus pada Allah bersama keluarga gereja kita. Sebagaimana Yesus hadir dan memimpin dalam pelayanan ibadah ketika mereka di bumi, Imamat 23 ayat 3, Lukas 4 ayat 16, dan Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengingat untuk memberhentikan semua bisnis kita pada hari Sabat dan merencanakan untuk menggunakan waktu itu untuk bersama Allah dan memelihara hubungan kita, maka kita dapat masuk ke dalam ritme dan istirahat Sabat. Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah Sabat kita. Yang pertama, banyak dari para pemikir terbesar dunia telah begitu terharu oleh rancangan, kerumitan, kekomplekan aturan, dan keluasan yang luar biasa dari alam semesta. Dan bahwa semua itu telah membangun satu dasar karang iman kepada Allah. Yang kedua, Tuhan menjadikan hari Sabat atau hari istirahat dan menciptakan ruang bagi komunitas di mana Adam dan Hawa berhenti dari kegiatan sehari-hari mereka pada hari Sabat
dan beristirahat, berdampingan dengan pencipta mereka secara langsung. Yang ketiga, 10 perintah diulangi sehingga generasi baru yang siap untuk menaklukkan Kanaan tidak akan lupa. Dengan demikian, mereka akan selalu menemukan istirahat sejati dalam Tuhan. Yang keempat, istirahat sahabat sejati adalah istirahat kasih karunia dalam lengan kasih sayang dari Dia yang telah menciptakan kita. Dia yang menebus kita dan Dia yang akan datang kembali bagi kita. Yang kelima, ketika kita mengingat untuk menghentikan semua bisnis kita pada hari Sabat dan merencanakan untuk menggunakan waktu itu bersama Allah dan memelihara hubungan kita, maka kita dapat masuk ke dalam ritme dan istirahat Sabat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran sekolah Sabat kita Sabat ini. Semoga kita diberkati dan kita mengerti. Oleh sebab itu, saya undang untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran sekolah Sabat yang sudah kami terima. Kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan Kau curahkan kepada masing-masing kami. Mengurapi kami sehingga kami semakin diperteguh iman kami. Bahwa Tuhan pencipta kami, penebus kami, memberikan Sabat sebagai istirahat yang penuh dengan hubungan kasih satu dengan yang lain. Terima kasih. Berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita terus mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kita tetap semangat agar kita terus bertumbuh. Selamat Sabat, Tuhan memberkati.